Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ini yang akan membahas tentang politik Islam. Sebelumnya kita mulai dengan baca basmalah. Semoga banyak berkahan dalam pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini melanjutkan bab yang kemarin ya tentang kebudayaan Islam, pendidikan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam Islam. Hari ini kita khususkan mengapa kita perlu mempelajari politik Islam dan apa sebenarnya politik Islam itu. Iya, kita pelajari dasarnya dulu ya. Jadi mengapa kita perlu berpolitik? Ya, sepertinya kok politik itu sesuatu yang kotor, gitu ya, penuh dengan intrik, penuh dengan sesuatu yang mengarah kepada dosa gitu ya. Ada korupsi lah Bu, di pemilu tempat saya ada yang korupsi, ada yang macam-macam berita yang ada di sekitar kita. Tapi sesungguhnya politik itu dalam Islam sebenarnya ada dan harus ada. Ya, kita lihat di surat An-Nahl ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Wa ita idil qurba, memberi kepada kaum kerabat, wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah pada perbuatan yang keji, wal mungkar, dan kemungkaran, wal bagh, dan permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Wa aufu bi ahdillah, dan tepatilah perjanjian dengan Allah. Idza ahadtum, apabila kamu berjanji. Wala tangkudul aiman, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu. Seperti itu. Jadi ini yang di bagian awal, innallaha ya'muru bil 'adl. Allah menyuruh kamu berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat kebajikan. Bagaimana kita bisa berbuat adil dan kebajikan? Kalau dalam lingkup keluarga mungkin ya, ada ibu, ada bapak, ada anak-anak gitu. Nanti ada kesepakatan yang dibuat itu lingkup keluarga. Misalkan kakak tugasnya cuci piring, adik nyapu, ayah membersihkan rumah, ibu memasak gitu. Kalau ada salah satu yang tidak melakukan, berarti nanti ada konsekuensi yang harus diterima dan dibuat adil. Adil maksudnya kakak kenapa tugasnya cuci piring, karena dia lebih kuat gitu. Adik kenapa cuma nyapu, karena dia lebih kecil, dan seterusnya. Nah, itu lingkup yang dalam keluarga. Jadi ada aturan-aturan yang disepakati. Kesepakatan misalkan habis maghrib, semua aktivitas nol, diganti ngaji. Itu kan kesepakatan. Kalau ada yang melanggar, nanti ada konsekuensinya. Kalau di rumah saya, biasanya nanti dia nggak boleh lihat film gitu ya. 3 hari atau 1 hari gitu. Jadi ada cuti atau penyitaan waktu untuk melakukan kegiatan yang disenangi. Itu di rumah ya. Tapi kalau untuk lingkup RT, misalkan di RT rumah beberapa rumah jadi satu kan jadi RT ya, rukun tetangga. Nanti ada aturannya juga. Yang memimpin siapa? Ketua RT. Kemudian RT bergabung jadi RW. Ya, di RW ada kesepakatan, misalkan ronda sepekan sekali atau 2 minggu sekali, gitu ada kesepakatan dan dilakukan. Dan semua intinya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Artinya segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia itu perlu diorganisir. Perlu ada pemimpin yang meng-hire gitu ya, yang mendrive atau yang mengatur urusan-urusan itu sehingga urusan-urusan itu bisa terlaksana dengan cukup baik ya. Inilah yang mendasari mengapa politik itu perlu ada, karena politik itu mendatangkan kepemimpinan itu agar kita bisa berlaku adil, bisa berbuat kebaikan secara terorganisir. Nah, dasar-dasar yang lain saya contohkan, misalkan di surat Al-Ahzab ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minah
ya, tidak batas laki-laki dan perempuan. Bila qadallahu wa rasuluhu amran, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, akan ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ya. Jadi ada ketetapan. Ketetapannya apa? Ya, ketetapan kita untuk menjadi khalifah, ya, untuk menjadi rawat bumi, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan basis keadilan. Yaitu ya di dalamnya isinya item-item politik. Dan Rasulullah juga mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan wewenang kepada penguasa untuk menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran turun ya, tapi Al-Quran secara fisik ya tidak bisa menanggulangi korupsi. Al-Quran secara fisik tidak bisa membuat suatu kotoran dalam kota misalkan menjadi kebersihan. Al-Quran tidak bisa menanggulangi pencurian secara fisik, kan nggak bisa. Ya, Al-Quran itu turun, kemudian nanti diamalkan oleh para pimpinan sehingga para pimpinan bisa melakukan suatu kebaikan atau suatu amalan baik untuk mencegah sesuatu yang mungkar ataupun mengajak pada sesuatu yang ma'ruf. Gitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa dihilangkan oleh Al-Quran, maka dia dikuasakan ke pemimpin atau penguasa. Nah, pemimpin atau penguasa berarti harus mempelajari tentang Islam dan tentang Al-Quran. Di surat An-Nur juga dikatakan di sini, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah telah berjanji pada orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, ya, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelumnya berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah mereka, ya, agama al-zirtada yang telah diridhoi untuk mereka, al-zirtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan aku. Wa man kafara, pada siapa kafir, ba'da dzalik, sesudah janji itu, faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini janji Allah untuk orang-orang yang beramal soleh dan beriman, pasti akan dijadikan pemimpin yang berkuasa di muka bumi. Karena orang-orang sebelumnya juga seperti itu, orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka menjadi pemimpin. Ya. Kemudian Allah akan meneguhkan mereka pada agama yang diridhoinya. Dan Allah mengganti ketakutan menjadi rasa aman. Gitu. Ini hukum dasar ya, atau basic bahwa politik Islam itu sebenarnya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini janji Allah. Jadi kepemimpinan itu akan turun kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, sudah ditetapkan seperti itu. Kalau sekarang belum beriman, belum beramal soleh, misalkan pemimpin sekitar kita atau pemimpin dunia, berarti belum ada orang-orang yang teguh atau sempurna keimanannya dan teguh serta sempurna amalan-amalannya. Ketika sudah siap, teguh imannya, teguh amal solehnya, maka dia akan dijadikan pemimpin. Ada salah satu atau salah dua yang sudah dipilih ya, misalkan Erdogan gitu. Kita lihat keimanannya, kita lihat amal solehnya luar biasa, dan dia dijadikan pemimpin di sana di Turki. Kalau di negara lain mungkin belum. Ya, masih menunggu ada orang-orang yang benar-benar imannya kuat,
solehnya kuat, maka dia akan jadi penguasa. Karena ini suatu ketetapan Allah itu ya takdir, takdir sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelum kita diciptakan. Nah, kita masuk ke politik Islam itu sebenarnya apa? Jadi dalam politik Islam itu arti kata aslinya siasah. Jadi kalau Anda mengatakan siasat, nah itu artinya sebenarnya politik, strategi. Jadi siasah kalau secara umum artinya itu mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, memimpinnya. Ya. Kalau secara istilah politik Islam ya mengurus kemaslahatan umat sesuai dengan syarat itu. Jadi politik Islam itu bukan untuk kekuasaan, sebenarnya jauh. Kalau Islam itu politik Islam ya untuk mendapat kekuasaan awalnya, kemudian kekuasaan itu digunakan untuk mengurus kemaslahatan, itu politik Islam. Dan berdasarkan keadilan. Salah satu contoh keseriusan Rasul dalam hal berpolitik itu ketika ada suatu pencurian dari suatu kabilah, itu ya kabilah ternama, kemudian ada lobby gitu, bagaimana kalau pencurian ini kita tutup biar tidak jadi aib ya. Yang mencuri itu keluarga kerajaan kalau tidak salah. Kemudian Rasulullah mengatakan, andai Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Artinya dalam politik itu harus ada keadilan. Nah, beberapa contoh Rasulullah memberikan teladan dalam berpolitik di 3 hal ini. Ya. Mungkin banyak sekali contohnya, tapi tidak bisa saya uraikan satu-satu. Yang pertama, kemampuan menyatukan kaum Aus dan Khazraj. Jadi kaum Aus dan Khazraj itu sudah berpuluh-puluh tahun itu saling membenci, saling bermusuhan. Udah lama banget, sudah sebelum Rasulullah lahir kayaknya kaum Aus dan Khazraj itu bermusuhan. Tapi kemudian ketika Rasulullah datang, Rasulullah memberikan dakwah pada mereka dan bisa membuka mata hati pemimpin kaum Aus dan Khazraj sehingga mereka bersatu. Kenapa Rasulullah menyatukan kaum Aus dan Khazraj? Kaum Aus dan Khazraj itu mayoritas ya di Mekah maupun Madinah. Ya, ada yang sudah ikut hijrah, ada yang masih menetap di Mekah. Mayoritas, ya. Mayoritas, tapi sebenarnya mereka ini punya kebaikan-kebaikan. Ya. Rasulullah mengoptimalkan potensi sekaligus meminimkan permusuhan mereka agar tidak menjadi masalah. Jadi akhirnya dua kaum ini disatukan dan semuanya masuk Islam. Dan Rasulullah punya prinsip kalau ini masuk Islam semua bisa sangat menguatkan keislaman Muslim di Madinah ketika mereka baru saja hijrah. Itu. Kemudian yang kedua, perjanjian Hudaybiyah. Ya, ini awalnya di latar belakangi kan para muslim itu tiap tahun berhaji. Jadi yang di Madinah itu berhaji ke Mekah, ya harus berhaji ke Mekah karena Masjidil Haram di sana, kemudian Ka'bah di sana, tidak di tempat lain. Tiap tahun berhaji, tapi saat itu sudah ada tanda kutip orang Mekah itu mencurigai orang-orang Madinah yang masuk ke Mekah. Orang Madinah juga agak-agak takut masuk ke Mekah meskipun mereka tidak punya niatan sedikit pun untuk menyerang atau apa, niatnya hanya berhaji. Gitu. Sampai akhirnya orang Mekah itu memberikan syarat-syarat yang sudah masuk Mekah tidak boleh keluar lagi ke Madinah gitu. Terus perjanjian kedua kalau ini sebelum Hudaybiyah ya, orang-orang yang sudah ada di Madinah dia harus kembali ke Mekah. Itu harus disepakati baru orang Madinah asli masuk ke Mekah untuk berhaji boleh. Nah akhirnya Rasulullah membuka komunikasi dan membuat perjanjian yang disebut kesepakatan damai ini, yaitu Hudaybiyah. Bahwa kedua belah pihak itu berdamai selama 1 tahun, ya selama 1 tahun itu kaum muslimin harus kembali ke Madinah
ya. Tahun berikutnya baru kembali ke Mekah untuk berhaji. Ya, jadi yang sudah kadung di Mekah kembali, ya, balik semua ke Madinah, itu baru tahun berikutnya boleh kembali ke Mekah untuk berhaji. Gitu. Kemudian contoh ketiga, politik Islam dilakukan oleh Rasulullah adalah piagam Madinah. Ya. Ini untuk mendamaikan orang-orang yang menghuni Madinah. Jadi di sana banyak kaum Yahudinya. Ya. Yang pertama isinya adalah kaum Yahudi dan kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan yang menyerang Madinah. Ya. Kemudian kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum Muslimin. Ya, jadi sama, kalau ada zakat ya dapat zakat, persis pokoknya tidak ada perlakuan yang berbeda. Kemudian kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka dan kaum Muslimin juga tetap dengan kaum Musliminnya. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong memerangi dan menghadapi musuh yang masuk ke Madinah. Dan kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebaikan. Kota Madinah dipertahankan dari serangan luar dan semua penduduk di Madinah jamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Ini didasari karena ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah dan kemudian orang-orang asli Madinah banyak yang masuk Islam, kaum Yahudi di sana itu merasa tersingkir dan terganggu. Ya, tapi sebaliknya Madinah ini sering dapat serangan, ya, sering dapat serangan dari kaum Quraisy dan lain sebagainya. Otomatis kaum Yahudi juga diserang, gitu. Akhirnya agar suasana di dalam kondusif dan kaum Yahudi juga bisa turut serta mempertahankan kehormatannya, dibuatlah piagam Madinah yang isinya menjaga Madinah dari segala peperangan, kemudian mendamaikan Yahudi dan Muslim tanpa mengotak-atik akidah. Jadi Yahudi tetap dengan agamanya, Muslim tetap dengan agamanya, seperti itu. Nah, dalil berpolitik dalam Islam ini Rasulullah menggunakan kata politik siasah dalam salah satu sabdanya, ya, ini diriwayatkan sahih oleh Bukhari Muslim, adalah Bani Israel. Mereka diurusi siasah, ya, urusannya oleh para nabi, namanya tasuhumul anbiya. Tasusuhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Jadi artinya politik itu mengurusi urusan masyarakat. Dan politik itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam datang untuk mengurusi urusan kaumnya saat itu. Kemudian Nabi Nuh datang mengurusi urusan setelahnya Nabi Adam. Nabi Nuh selesai, Idris, seperti itu juga sampai Rasulullah Muhammad datang untuk mengurusi urusan para manusia atau umat manusia yang ada terutama di Makkah dan Madinah, dan setelah itu berkembang ke negara-negara yang lain. Itu. Jadi makna politik atau siasat itu mengurusi urusan masyarakat untuk kemaslahatan. Nah, secara pemikirannya ya tepatnya 2 tahun hijrah dari Makkah ke Madinah tahun 622 ini Rasulullah mulai membuat tonggak politik Islam ya ke Madinah yang tadi saya sebutkan itu, ya, untuk mendamaikan kaum muslimin dengan Yahudi, kemudian mendapatkan kekuatan untuk mempertahankan Madinah bersama-sama. Jadi Madinah itu dibuat seperti negara besar yang semua orang harus yang tinggal di situ harus menjaganya. Itu. Ini tepatnya setelah hijrah, ya. Sebelum hijrah ke Madinah agak sulit karena di Makkah itu terlalu banyak gangguan-gangguan dari orang kafir, sehingga baru benar-benar settle itu ketika beliau hijrah ke Madinah. Nah, kedudukan politik Islam ada 3, ya. Yang pertama adalah kelompok agama yang serba lengkap dan di dalamnya ada ketatanegaraan. Ya, jadi Islam itu ada sistem ketatanegaraan dan politik. Itu kedudukan. Jadi memang politik itu ya nanti hubungannya ke tata negara, dan politik itu artinya nanti mengurusi kemaslahatan umat. Yang kedua, ya, Islam adalah agama dalam barat, artinya agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Ini
beberapa kelompok yang berpendapat tentang kedudukan politik dan Islam. Islam itu nggak ada politik-politiknya. Itu Islam itu ya pokoknya beribadah gitu. Nah, yang ketiga, menolak bahwa Islam adalah agama serba lengkap, tapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagai pandangan barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Ini tengah-tengah ya. Yang pertama itu menyatakan Islam sebagai tata negara dan politik. Yang kedua, Islam bukan tata negara dan politik, hanya hubungan keagamaan. Yang ketiga, menolak pendapat kedua, tapi juga menolak pendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, ya, yang ngurusi politik, yang ngurusi budaya, yang ngurusi pendidikan, yang ngurusi ibadah gitu. Jadi ketiganya ini sampai sekarang pun masih ada pandangan-pandangan seperti ini, sampai sekarang ada. Jadi di masyarakat kalau ada pemilihan umum, pilkada, pilgub gitu ya, ada calon-calon dari Muslim gitulah, masa orang Islam kok mencalonkan orang Islam itu ya ibadah saja gitu. Ustadz-ustadz itu ya ibadah saja, ngaji aja, nggak usah ikut-ikutan politik. Yang politik nanti biar orang-orang yang memang suka berpolitik gitu. Masih ada anggapan seperti itu. Dan banyak ya, dan banyak sekali. Jadi kalau ada orang Muslim mencalonkan itu sebenarnya konotasinya negatif gitu. Jadi kalau orang-orang nasionalis gitu yang mencalonkan seakan-akan itu ideal. Dan tiga pandangan ini sama, masih ada sampai sekarang. Jadi sebenarnya apa asas-asas politik Islam? Dan yang paling benar yang pertama ya, kenapa sudah kita pelajari dasarnya tadi bahwa politik dalam Islam itu untuk mengatur kemaslahatan umat. Jadi kalau di situ ada umat muslim, berarti kemaslahatan umat muslim itu dalam beribadah, dalam hal kebaikan-kebaikan harus ditata, harus diatur gitu. Yang mengatur siapa? Otomatis orang muslim juga, karena itu orang muslim harus berpolitik untuk apa? Agar bisa mengatur tatanan kemaslahatan umat di masyarakat. Yang kedua dan ketiga otomatis tidak betul, karena Islam itu isinya tidak hanya ibadah pada Allah, sholat, puasa, enggak. Ada hal yang lebih besar yang diatur di dalamnya untuk kemaslahatan umat. Nah, asas-asas politik Islam itu ada 3. Yang pertama hakimiyah ilahiyah, yaitu memberikan kuasa atau kedaulatan hukum hanya untuk Allah. Ya. Jadi siapa yang paling tinggi kekuasaannya? Allah. Beda dengan politik sosialis misalnya, politik liberal. Politik liberal itu saya contohkan gini. Kalau dalam Islam, berzina itu sesuatu perbuatan yang buruk, dosa besar. Ya, dosa besar. Di zaman Rasulullah ada hukum politik, seseorang yang berzina harus dirajam. Kalau perempuan atau laki-laki yang berzina belum menikah dirajam, kalau sudah menikah dirajam hingga mati. Ya. Itu kedaulatan tertinggi Allah yang memegang, karena dalam Al-Quran sudah dinyatakan itu bahwa la taqrabuz zina, jangan jauhilah berzina, gitu, jangan mendekati zina. Diturunkan menjadi hukum di zaman Rasulullah, yaitu politik rajam, itu hukum rajam. Nah, kemudian kalau liberal berbeda, tidak dilihat baik, benar, dan buruknya, jadi tergantung pendapat. Wah, kalau dirajam kan kasihan, nanti hak asasi manusia akan turun, hak asasi manusia terlanggar. Ya, misalnya ada 100 orang anggota dewan gitu ya, mereka saling diskusi, iya jangan pakai rajam, pakai hukuman cambuk aja, jangan pakai cambuk, itu melanggar hak asasi manusia, pakai hukuman ini aja, membayar 5.000 misalnya, jangan, itu nanti ekonomi kita akan turun, sudahlah itu kan hak asasi manusia ya, suka, yang penting suka sama suka nggak apa-apa. Akhirnya dibuatlah pemilihan umum atau voting. Siapa yang setuju kalau berzina itu dihukum, siapa yang setuju yang berzina tidak dihukum. Ternyata 99 orang yang ada di ruangan itu menyatakan kalau orang berzina itu nggak usah dihukum. Oke. Akhirnya yang dipakai kesepakatan yang mana? Yang dipakai hukum yang mana? Ya yang itu, hasil kesepakatan. Meskipun itu melanggar hukum Allah. Ya kan?
Zina itu kan melanggar hukum Allah, tapi dalam liberal boleh dijadikan halal, itu boleh. Karena apa? Karena kesepakatan. Ya, kesepakatan. Jadi suara tertinggi adalah suara rakyat atau suara anggota yang mewakili rakyat, anggota dewan tadi. Gitu. Inilah pentingnya kita berpolitik Islam, karena mayoritas negara menggunakan sistem demokrasi ya, dan demokrasi itu baik sebenarnya, ada syura di sana gitu. Hanya saja ketika demokrasi itu diisi atau syuranya diisi oleh orang-orang yang tidak paham dengan Islam atau orang-orang bukan Islam, maka dia tidak bisa memberikan kemaslahatan untuk umat Islam. Ya, membahas misalkan politik, membahas hukum tentang miras misalkan. Ada misalnya 100 anggota dewan membahas miras. Anggota dewannya sendiri orang-orang yang suka minuman keras dan menganggap minuman keras itu kayak minuman biasa. Kalau minum nggak mabuk, mereka udah minum botol-botol nggak mabuk, kecuali 1 galon itu baru mabuk gitu. Ya, dan mayoritas yang ada di sana orang-orang seperti itu. Otomatis ketika membahas tentang miras, mereka akan mengeluarkan hukum apa? Ya hukum kalau miras itu boleh, tidak ada pelanggaran hukum, tidak ada yang melanggar maslahat umat, karena mereka sendiri minum dan nggak masalah. Kalau dalam Islam kan bukan nggak masalah mabuk atau tidaknya. Hukum Islam tidak tegakkan dulu bahwa minuman keras itu tidak boleh diadakan. Gitu. Inilah pentingnya mengisi tempat-tempat politik itu dengan orang-orang Muslim yang paham tentang hukum Allah. Karena asas politik Islam itu hakimiyah, ilahiyah. Jadi menjadi hakim itu mutlak Allah, di dunia maupun di akhirat itu mutlak Allah, bukan manusia dan bukan kesepakatan banyak manusia. Itu ya. Jadi ini sangat penting dan krusial ya di setiap keaktivitas politik, baik di kampus, baik di negara, baik di RT dan seterusnya ya, untuk menempatkan orang-orang Muslim yang paham tentang keislamannya, sehingga bisa menjadikan hukum Islam itu benar-benar diterapkan, ya, benar-benar diterapkan, bukan hukum buatan manusia yang berdasarkan kesepakatan gitu. Dan cukup mengkhawatirkan ya, misalkan di beberapa negara di dunia gitu, hukum atau pasal-pasal undang-undangnya menyatakan boleh menikah sesama jenis, LGBT itu boleh gitu. Ini kenapa? Karena kesepakatan dari para pemimpinnya seperti itu. Meskipun LGBT itu jelas melanggar hukum Islam. Dari zaman kapanpun sudah melanggar ya hukum Islam. Tapi tidak bisa Islam itu diterapkan kecuali orang-orang Islam masuk ke ranah-ranah politik itu. Kemudian yang kedua, asas yang kedua risalah. Ya. Jadi asas pentingnya kita niru siapa? Niru risalah. Ya. Niru risalah itu niru perilaku yang telah dilakukan oleh para nabi, mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi itu harus diterapkan. Bagaimana dulu Rasulullah berpolitik, bagaimana Nabi Adam berpolitik, itu jadi asasnya. Kemudian yang ketiga khilafah, perwakilan. Ya, jadi politik Islam itu sebenarnya menjadikan manusia itu wakil dari manusia yang lain. Kan kita ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu dari Islam ya, dari Islam ketika ada Piagam Jakarta, kemudian undang-undang direvisi untuk semua agama, kemudian lahirlah nanti Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat. Rakyat itu rakyun, ya, sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ya, dia wakil rakyat sekaligus wakil Allah untuk menjadikan rakyatnya itu mendapatkan maslahat yang banyak ya, dalam kehidupannya dan bisa selamat dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip politik Islam yang pertama ada musyawarah, ya, syura itu yang pertama. Kemudian ada keadilan, ada persamaan, ya, kedaulatan tertinggi itu di tangan Allah SWT. Terus ada kebebasan, ada memperkuat tali silaturahim, dan ada hak muhisab bagi pihak pemerintah. Itu musyawarah, misalkan Rasulullah selalu bermusyawarah pada para sahabat ya, kepada para sahabat selalu memusyawarahkan, ini kita mau perang nih, gimana,
ada yang mengusulkan buat parit, ya Salman Al-Farisi. Ya sudah, kita buat parit. Setelah kesepakatan diambil, dibuatlah parit. Ya, Rasulullah sendiri mengangkat batu itu besar sekali, ikut menggali dan seterusnya. Ada keadilan di sana. Ya, seperti Rasulullah tadi mengatakan kalau Fatimah itu mencuri, maka akan aku potong tangannya. Kemudian ada persamaan juga, tidak membedakan antara Bilal dengan yang lainnya. Bilal kan berkulit hitam, yang lainnya berkulit cenderung putih kemerahan gitu. Tapi Bilal karena dia suaranya bagus dan keimanannya juga kuat, ya, dia dianggap sebagai muazzin. Muazzinnya bukan orang-orang dekatnya Rasul, misalkan menantunya atau mungkin sahabat terdekatnya, tidak. Ya. Kemudian ada kebebasan, misalkan sahabat bertanya, ya Rasul, ini kami ada masalah di pertanian, kapan kami harus mulai menanam kurma? Rasulullah membebaskan, itu urusan kalian, silakan dipikirkan bagaimana maslahat dan mudaratnya. Kalau dirasa musim ini baik, silakan dilakukan. Kemudian memperkuat tali silaturahim. Jadi silaturahim itu sangat kuat, ya, tidak ada saling membenci. Kalau ada satu dua riak-riak, Rasulullah datang itu untuk mendamaikan. Kemudian juga ada hak menghisap pihak pemerintah. Pihak pemerintah itu dihisap. Ya, bisa nggak dia itu memerintah gitu ya? Kalau ada tidak kejanggalan-kejanggalan, maka akan cepat sekali untuk diganti. Misalkan pemerintahan Umar yang melihat ada kejanggalan di gubernur A, gubernur B, gubernur C, maka gubernur itu akan langsung ditarik dan diganti. Begitupun juga ketika berperang misalkan. Jadi yang memerintah atau yang menjadi perwakilan rakyat itu setiap hari dihitung-hitung oleh rakyatnya, ya, mereka bisa melapor, kemudian bisa melakukan perbaikan. Tujuannya apa sebenarnya? Jadi tujuan utamanya politik itu memelihara keimanan. Ya, keimanan kita itu akan tergerus kalau tidak dilindungi secara undang-undang. Ya, mau sholat susah, mau melakukan kajian susah, ya, semuanya serba susah gitu kalau tidak ada pimpinan yang memahami tentang Islam. Ya, kita alhamdulillah masih bisa sholat dengan tanpa gangguan, lancar, tanpa apalah yang mengganggu gitu, ya, karena sistem kenegaraan kita sangat melindungi kebebasan untuk beragama. Gitu. Yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat. Ini juga penting. Di kalangan rakyat, masyarakat mesti ada perselisihan, ya, apa dengan apa, saling bermusuhan atau satu yang lainnya saling menzalimi, ya. Adanya politik Islam itu untuk mengadili orang-orang yang berselisih itu agar ada keadilan, tidak terjadi ketimpangan. Yang terakhir, menjaga keamanan daerah Islam, ya, dari musuh-musuh Islam. Misalkan di Palestina itu kan politik Islam di sana sangat kuat, ya. Sangat penting orang-orang Palestina itu menjaga dirinya sendiri. Mereka punya politik, punya pemimpinan dan lain sebagainya agar nanti daerah-daerah tertentu, misalkan perbatasan Gaza itu, mereka tetap bisa beribadah dan lain sebagainya tanpa diganggu oleh orang Israel. Tapi nyatanya diganggu. Ya, nyatanya diganggu karena politik Israel lebih kuat mencengkeram mereka. Meskipun dengan pertolongan Allah SWT, Palestina itu tetap kuat sampai sekarang, nggak habis-habis gitu. Coba Anda perhatikan, mulai tahun berapa itu? 1800-an ya, mereka diserang terus oleh Israel. Ya. Dulu daerah Palestina itu full satu negara, kemudian dibeli oleh orang-orang Israel sedikit sehingga sekarang tinggal seperdelapannya gitu. Seperdelapannya ini dikepung terus oleh Israel gitu agar mereka menyerah. Tapi orang Palestina tidak pernah menyerah. Ya, berkat pertolongan dari Allah, mereka tidak pernah menyerah, mempertahankan tanah kenabian. Karena Palestina itu tanah para nabi. Ya, tidak boleh diserahkan pada orang-orang
kafir yang mengaku itu tanah mereka. Jadi ini menyangkut kehormatan, menyangkut politik, menyangkut kemuliaan Islam. Nah, tujuan yang lain melaksanakan hukum-hukum yang telah disebutkan syarat. Misalkan hukum zakat, ya. Hukum zakat itu nggak bisa terlaksana kalau negara itu tidak mengcover, ya, tidak mengcover. Ya, nanti ada orang-orang yang tidak setuju dengan zakat, akhirnya keluarlah pasal atau undang-undang dilarang berzakat. Itu kan bahaya, ya. Jadi adanya politik Islam melindungi itu. Kemudian menjaga perbatasan negara tadi sudah, kemudian melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam ini juga bagian dari politik Islam. Ya, jadi tidak semuanya dilakukan dengan peperangan, ada juga yang bisa dengan politik, berpolitik dengan melakukan lobby-lobby terhadap pihak yang menentang Islam, apa yang diinginkan dan seterusnya sehingga tidak terjadi persangkataan. Ini akhir dari politik Islam, mungkin nanti banyak yang bisa kita diskusikan. Jadi intinya politik Islam itu siasat, ya, strategi atau suatu cara agar para muslim itu mendapatkan kemaslahatan yang besar dalam beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Prinsipnya adalah keadilan. Kemudian ada asas-asas yang harus dipenuhi. Yang pertama, asas politik Islam itu harus untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi kalimat Allah yang paling tinggi, hukum-hukum Allah yang paling tinggi, dan dijadikan rujukannya. Yang kedua, ada risalah atau kehidupan Rasul yang menjadi asas dilaksanakannya politik Islam. Kemudian juga ada khalifah untuk menempatkan orang muslim yang beriman dan beramal soleh untuk menjadi pemimpin di muka bumi dan menjadi khalifah atau orang yang memakmurkan bumi dan membawa kemaslahatan bagi orang lain. Tujuan-tujuan politik Islam banyak, ya. Tujuan utamanya itu agar umat manusia, umat muslim terutama, ya, terjaga kebaikannya, terjaga keimanannya, terjaga aktivitas kebaikan-kebaikannya agar muslim bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi keselamatan dunia dan akhirat dan segala urusannya ada dalam politik Islam dan bisa terjaga melalui pelibatan kaum muslimin yang beriman dan beramal soleh pada aktivitas-aktivitas politik. Gitu. Mungkin nanti banyak diskusi yang bisa kita buka karena ini hanya materi pembuka. Kita break sejenak, ya, sebelum nanti sesi tanya jawab di Google Meet. Mohon maaf jika banyak kekurangan, perlu Pak akhiri dulu. Kita break sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.